إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama selalu kami ingatkan bahwasanya kita akan memulai khutbah ini dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sebagian ulama, khususnya ulama madhab kita Imam Syafi'i rahimahullah, menganjurkan atau mengatakan bahkan solawat adalah termasuk rukun di dalam khutbah Jumat. Maka khatib akan memulai dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian tidak lupa kami pun mengingatkan sebuah wasiat, yaitu wasiat ketakwaan. Karena memang lagi-lagi Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasannya wasiat ketakwaan termasuk dari rukun khutbah Jumat. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah. Tema yang kami akan angkat hari ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu mendoakan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berjuang untuk kita. Sekarang pertanyaannya, kita semua yang ada di masjid ini mengaku semuanya bahwasanya kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang kita telah berikan kepada beliau? Perjuangan apa yang kita berikan untuk beliau? Sudahkah kita hari ini bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita hari ini menjalankan sunnah-sunnahnya? Atau na'udzubillah, bahkan mungkin sebagian orang benci dalam menjalankan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa dengan kita, jemaah. Diriwayatkan di dalam hadis yang sahih bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang baik, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Wahai Rasulullah, tolong doakan aku ya Rasulullah. Mintalah kepada Allah, doakan aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar." Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah, ampunilah dosa istriku Aisyah. Apa yang sudah lalu dan apa yang akan datang, ampuni dosanya ya Allah. Maka Aisyah dhahikat, ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tertawa saking senangnya dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayasurruki du'ai ya Aisyah? Apakah doaku membuat engkau senang wahai Aisyah?" Maka ibunda kita Aisyah menjawab, "Wa mali la yasurruni du'ai Rasulillah. Wa mali la yasurruni du'au Rasulillah." Bagaimana aku tidak bahagia sedangkan yang mendoakanku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi ya Aisyah, demi Allah wahai Aisyah, innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah." Itu adalah doa yang aku baca untuk umatku di setiap salatku. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan kita dengan ampunan, jemaah. Lagi-lagi kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah kita perbuat
Tidakkah kita bangga kalau kita harusnya menjalankan sunnah-sunnahnya? Atau justru sebagian kita malu menjalankan sunnah Nabi SAW? Di dalam riwayat lain dikisahkan bahwasannya Nabi pernah ziarah kubur bersama sahabatnya. Kemudian Nabi mendoakan orang-orang yang sudah di dalam kubur dengan doa yang disunnahkan, Assalamualaikum ahlad diyar, sampai terakhir. Kemudian setelah mendoakan para syahid atau para mayit yang ada di kubur, Nabi SAW berbicara dengan para sahabatnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, Wadittu law ra'aina ikhwanana. Aku ingin sekali melihat saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu? Maka Nabi SAW menjawab, Bal antum ashabi. Tidak, kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam ya'tu ba'd. Ya, sedangkan saudara-saudaraku adalah umatku yang belum datang. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku menunggu mereka di telagaku. Subhanallah. Lagi-lagi ini cinta Nabi SAW kepada kita. Nabi menganggap kita saudaranya, dan Nabi SAW menunggu kita di telaganya untuk bisa kita minum dari telaganya. Yang dikatakan di dalam riwayat, ketika man syariba minhu lam yazma abadan. Orang yang meminum dari telaga Nabi SAW gak akan pernah dia merasa haus selamanya. Dan hari itu bukan hari yang ringan, jamaah. Di dalam riwayat dikatakan tadnu minhumus syams. Ya, matahari itu didekatkan kaqadri mail, sampai jaraknya hanya 1 mil. Ya. Kemudian orang-orang itu tenggelam di dalam keringatnya sesuai dengan amalnya. Sebagian ada yang sampai mata kaki, ya. Bahkan yang paling parahnya, wa minhum man yuljimuhumul araq. Sebagian mereka keringat menenggelamkan mereka sampai di sini, sampai lijam. Subhanallah. Dan di hari itu kita berharap bisa minum dari telaganya Nabi SAW. Tapi na'udzubillah, ternyata ada orang-orang yang dilarang dari meminum air di telaganya Nabi SAW, karena mereka telah merubah sunnah Nabi SAW. Mana perjuangan kita untuk Nabi SAW? Bukankah di peperangan Uhud Nabi SAW itu giginya sampai patah, wajahnya sampai berdarah, yang ketika Ali bin Abi Thalib menyiramnya dengan air, darahnya makin banyak. Ini perjuangan Nabi SAW untuk umatnya. Di peperangan Badar, Nabi SAW khusyuk berdoa. Ya, Nabi SAW sangat khusyuk berdoa untuk kita, jamaah. Di dalam doanya Nabi mengatakan, Allahumma anjis wa'dakal ladzi wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku tolong kau tepati, ya Allah. Intahlik hadhil isabah lan tu'bada fil ardi ba'dal yaum. Kalau umat Islam kalah hari ini, ya Allah, engkau enggak akan pernah disembah selamanya. Nabi berjuang agar kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sangat cinta kepada kita. Tapi benarkah cinta kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Sejauh apa kita sudah berjuang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan di dalam riwayat dikatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu, Pak, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi itu Allah kasih doa yang pasti terjawab, doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan semua nabi telah menggunakan doanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anakhtaba'tu li ummati yaumal qiyamah syafa'atan lahum. Sedangkan aku tidak menggunakan doa itu, tapi doa itu aku simpan di akhirat untuk menjadi syafaat buat umatku. Ini Nabi SAW, cintanya kepada kita. Maka kita berjuang sekarang, kita jalankan sunnah Nabi SAW. Naam, menjalankan sunnah Nabi itu berat, karena memang sudah dikabarkan, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya akan datang suatu zaman, al-qabid ala dini kal-qabid alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Tapi semua cinta butuh perjuangan. Dan sekaranglah bukti kita, kalau kita betul-betul mencintai Nabi SAW,
maka kita perjuangkan, kita jalankan sunnah-sunnahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa war rasulil mujtaba wan nabiyil murtada Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Di khutbah kedua ini kami ingin membawakan kisah salah seorang sahabat yang dia benar-benar mencintai Nabi SAW. Dia tahu bagaimana caranya mencintai Nabi SAW. Ya, beliau adalah Anas ibnu Nadhr. Ya, Anas ibnu Nadhr ini adalah pamannya Anas bin Malik. Ya. Suatu ketika Anas bin Nadhr ini tidak mengikuti peperangan Badar karena ada satu uzur yang menghalanginya. Maka dia sangat menyesal tidak bisa mengikuti peperangan Badar dan tidak bisa merasakan kemenangan di peperangan Badar. Maka dia berjanji kepada Allah, la in ashhadani Allah la yarayannallahu ma asna. Kalau nanti Allah mengizinkan aku mengikuti peperangan, aku akan menunjukkan kepada Allah sesuatu yang luar biasa. Seakan-akan Anas bin Nadhr ini berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu walaqiya yauma Uhud. Akhirnya terjadilah peperangan Uhud dan Anas bin Nadhr ini ikut dalam peperangan tersebut. Maka beliau berperang dengan pedangnya dengan luar biasa. Singkat cerita, di dalam peperangan ini diisukan bahwasanya Nabi SAW telah terbunuh. Qutila Rasulullah, qutila Rasulullah. Nabi SAW sudah terbunuh. Nabi Muhammad sudah terbunuh. Maka saat itu para sahabat lemes, jamaah, sampai terduduk. Kemudian Anas bin Nadhr melihat para sahabat yang terlemas, yang terduduk, bertanya kepada mereka, ma yujlisukum? Apa yang membuat kalian duduk? Kemudian para sahabat yang duduk mengatakan, qutila Rasulullah. Nabi SAW sudah wafat. Apalagi yang mau kita lakukan? Maka keluarlah kalimat yang luar biasa dari Anas bin Nadhr, dan ini adalah bukti cintanya kepada Nabi SAW, dan dia tahu bagaimana cara mencintai Nabi SAW yang benar. Anas bin Nadhr ketika mendengar ucapan demikian, beliau mengatakan, famadza tasna'una bil hayati ba'da? Kalau begitu, apa yang kalian akan lakukan setelah wafatnya Rasulullah? Apakah kalian akan kembali kepada kekufuran? Qumu wa mutu ala ma mata alaihi Rasulullah. Bangunlah dan ayo kita mati sebagaimana Nabi SAW wafat. Mari kita mati membela ajaran Nabi SAW. Akhirnya para sahabat terbakar kembali. Lalu setelah itu Anas bin Nadhr mulai maju dengan pedangnya. Ketika mulai maju dengan pedangnya, dia bertemu dengan sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz ini yang ketika wafat arsy-Nya Allah bergetar. Kemudian Anas bin Nadhr bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, aina ya Sa'ad? Engkau dari mana wahai Sa'ad? Rihul jannah wallahi ajiduha duna Uhud. Demi Allah wahai Sa'ad, aku sudah mencium bau surga di kaki gunung Uhud. Kata para ulama, sebelum kematiannya Allah telah memberikan kabar gembira dengan mencium bau surga. Kemudian Anas bin Nadhr dibunuh. Beliau gugur dalam peperangan tersebut. Di dalam riwayat, di dalam buku-buku sejarah dikatakan qad muthil, sampai badannya itu dimutilasi. Tapi inti yang dari bisa kita petik adalah beliau jujur dalam mencintai Rasulullah. Beliau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kabar gembira sebelum kematiannya. Lalu bisakah kita mendapatkan kabar gembira sebelum kematian nanti kita kelak? Jawabannya bisa. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah Azza wa Jalla, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah di dalam ajaran Islam, menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu la tahzanu wa abshiru bil jannah
Nanti sebelum kematian kita jamaah, kalau kita memang istiqomah di dalam agama ini, sebelum kita mati nanti, malaikat itu turun. Lalu malaikat mengatakan kita, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu enggak perlu takut dan tidak perlu bersedih meninggalkan dunia ini. Wa absyiru bil jannah. Malaikat sudah mengabarkan kita dengan surganya. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di atas ajaran Nabi SAW. Kemudian untuk yang terakhir, kami ingin memberikan wasiat Nabi SAW. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrain. Aku telah meninggalkan 2 perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Yang kalian gak bahkan tersesat kalau kalian memegang 2 tersebut. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, aktsiru alayya salatan fi kulli yaumil jum'ah. Ya. Perbanyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'aradu alayya fi kulli yaumil jum'ah. Karena solawat umatku akan ditampakkan kepadaku di setiap hari Jumat. Dan ini hari Jumat. Kita berbanyak bersolawat kepada Nabi SAW. Faman kana aktsarahum alayya salatan. Barang siapa yang solawatnya paling banyak, kana aqrabahum minni manzilatan. Kelak nanti di akhirat akan menjadi orang yang paling dekat denganku. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal muwahhidin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minas salihin wajma'na fil jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum waj'al man mata minhum minasy syuhada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالثلاث بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربان وينهاكم عن ثلاث عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على آلائه ونعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.